Hai teman-teman, selamat datang di channel artikel YouTube. Channel pertama cerita Kenshin. Kali ini admin upload lagi ya. Terima kasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 384. Kenshin yang ke tempat musola untuk menunaikan sholat maghrib. Kenshin pun tak mengetahui kalau restoran yang didatanginya ini adalah miliknya Rena, wanita yang dikenalnya kini di kota ini. Si Rena pun demikian, tak menyadari pula akan Kenshin yang berada di sini. Turut diundang pegawainya masuk ke restoran. Lalu kemudian Kenshin yang selesai, ia kembali ke tempat duduknya. Kenshin meneruskan makannya yang belum sempat dihabiskan. Sampai saat itu, tak ada yang tahu tentang Kenshin yang di situ. Detik-detik waktu yang mendebarkan. Pertemuan antar dua orang yang saling mengenal mungkin akan mengagetkan, dan Kenshin melihat di sekitarnya suasana restoran yang masih baru ini. Kenshin yang sambil makan mengalihkan pandangannya ke arah kiri dan kanan. Ia melihat banyak orang yang lagi makan di sini, yang kebanyakan orang tak punya, yang kerjanya biasa. Kenshin pun berbisik di hati, baik sekali pemilik restoran ini mau menjamu orang sebanyak ini, memberikan makanan secara gratis. Kemudian Kenshin bicara pada pekerja yang ada di sebelahnya. "Mbak, ini saya mau tanya. Katanya tadi sudah 3 hari ini restoran ini membagikan menu makanannya secara cuma-cuma. Apa yang punya nggak merasa rugi ya?" Pegawai itu menjawab, "Kami semua juga bilang begitu, Mas. Mengatakan hal yang sama dengan masnya. Tapi atasan kami itu, yang punya restoran ini, malah menjawabnya dengan tenang. Katanya, memberi orang nggak akan rugi. Membantu yang membutuhkan, nggak bikin kehabisan uang. Malah kita diminta untuk kerja saja. Ya gitu Mas, atasan kami. Orangnya baik sekali. Dan memang si Rena ini sudah berubah sikapnya. Dulunya dia yang sombong. Awalnya Rena yang glamor. Kini seperti orang lain. Si Rena itu berubah jadi baik." Lalu pegawai itu malah bicara, "Masnya kan kerja cleaning service ya? Kalau di tempat kerja masnya nggak enak, pindah saja ke sini. Kebetulan restoran ini lagi membutuhkan pekerja cleaning service. Kan kita baru buka, enak lo kerja di sini. Pemiliknya baik hati. Soal gaji masnya nggak usah khawatir. Kalau masnya berminat, bisa menaruh lamaran kerja di sini." Kenshin yang mendapat tawaran itu. Kenshin pun tersenyum. Lalu ia menjawab, "Makasih Mbak atas sarannya." Kemudian Kenshin bertanya, "Oh ya Mbak, apa restoran ini ada di toko online ya? Kalau ada saya minta alamatnya." Pegawai itu pun bicara, "Oh ada Mas, ini namanya." Lalu ditunjukkan handphonenya. Kenshin pun membacanya. Segera saja dicatatnya. Kemudian pekerja itu berjalan meninggalkan Kenshin untuk mengantarkan makanan. Sedang Kenshin membaca informasi tentang restoran ini, melihat profilnya, melihat tentang siapa yang memiliki. Namun karena restoran ini masih baru, isi di website itu belum dilengkapi. Tak ada nama Rena di situ. Atau mungkin sengaja tak disebutkan akan nama pemiliknya. Jadinya Kenshin sampai detik itu belum mengetahui kalau Rena ada di sini. Bahkan Kenshin tak berpikir ke situ. Malah ia punya rencana dengan menyimpan nomor telepon dari restoran ini. Di tengah Kenshin yang berpikir, terdengar suara dari tengah, suara piring yang pecah beserta gelas di bawah meja. Rupanya salah satu pelayan restoran tak sengaja menjatuhkan makanan beserta menu hidangan. Jadinya lantai restoran itu ada pecahan kaca serta makanan yang tumpah. Semua yang di situ pun melihat, termasuk Kenshin yang langsung berdiri menghampiri. Kenshin itu bicara, "Sini Mbak, biar saya saja yang bersihkan. Soalnya saya sudah biasa kerja begini." Kenshin tanpa disetujui, langsung saja mengambil pecahan kaca, membersihkan lantai itu dengan lap kain dari meja. Kemudian pelayan itu bilang, "Jangan-jangan Mas, biar saya saja yang bersihkan. Masnya kan tamu di sini." Kenshin menjawabnya, "Nggak apa Mbak, ini juga tanda terima kasih saya. Karena sudah makan gratis di sini. Lagian di sini kan katanya nggak ada cleaning service-nya. Jadi biar saya saja yang mengerjakan." Kenshin tersenyum sembari tertawa pelan.
Di saat itu Sirena keluar kantornya, lalu melihat ke arah tengah. Sirena pun diberitahu kalau salah satu pelayan tak sengaja menjatuhkan makanan, dan Sirena pun bilang, "Kalau gitu hati-hati ya. Awas terkena kacanya, bersihkan pelan-pelan saja." Sirena itu tak marah, malah khawatir dengan pekerjanya. Ketika Sirena melihat ke lokasi itu, ia ada di depan kantornya. Di saat itu juga, Kenshin posisinya jongkok ke bawah, yang lagi mengambil serpihan kaca. Jadinya Sirena itu tak sempat mengetahui kalau ada cleaning service yang bernama Kenshin di situ. Dan Rena pun kembali lagi ke tempat kerjanya semula, sedang Kenshin pun berdiri dengan membawa kotoran yang akan dibuangnya. Kenshin pun bertanya, "Tempat sampahnya di mana?" Pekerja itu menunjukkan ada di belakang. Kenshin langsung saja berjalan mencari tempatnya, sedang orang-orang di situ yang diundang makan di tempat itu sebagiannya sudah keluar meninggalkan restoran. Memang di waktu ini tak ada pembeli yang berkunjung, kecuali hanya yang diundang untuk masuk ke sini. Karyawan di situ pun jadi khawatir. Kalau seperti ini terus, mereka tak bisa kerja lagi. Karena restoran akan rugi, tak ada pendapatan, tak ada pemasukan. Atasannya pun akan kehabisan uang. Rasa cemas itu memang dirasakan oleh sebagian pekerja di situ. Dan Kenshin yang kembali dari belakang, ia hendak berpamitan. Namun tiba-tiba, hujan turun begitu derasnya. Sebagian orang pun tak jadi pulang, masih menunggu di dalam. Begitu pula dengan Kenshin yang duduk lagi di tempatnya. Tak lama berselang, hujan pun reda. Kenshin akan keluar, namun sebelum itu, barangnya ketinggalan di belakang. Kenshin pun mengambilnya. Di saat yang sama, Rena membuka pintu kantornya. Ia akan ke depan karena ada keperluan, dan lewatlah Kenshin tepat saat Rena membuka pintu. Namun lagi-lagi, mereka tak bertemu karena Kenshin mendahului. Rena berbelok sebelah kiri. Jadinya, pertemuan itu tak terjadi. Lalu Kenshin itu pun, setelah mengambil barang miliknya, Kenshin pun keluar, akan menuju motornya. Saat Kenshin lewat pintu samping, tak sengaja, terlihat oleh Sirena dari belakang. Sirena itu kaget rasanya, jantungnya berdetak kencang. Orang yang ada di depan, seperti dikenalnya, hingga Rena berdiri saja, tak melanjutkan jalannya, dan tak terasa, Kenshin sudah di parkiran. Rena pun segera sadar. Ia langsung keluar, mengikuti orang itu. Langkahnya pun cepat, namun hal itu sudah terlambat. Karena Kenshin sudah menaiki motornya, keluar pintu restoran. Meski saat itu, hujan turun lagi, dan Kenshin menerjangnya. Jadinya, Rena tak sempat melihatnya, tak mengetahui pula akan laki-laki itu. Siapakah sebenarnya? Si Rena pun hanya terdiam. Ia berdiri melihat hujan yang turun begitu derasnya. Meskipun demikian, hatinya sempat mengira, selintas ada di benaknya, seperti ada Kenshin. Namun segera disanggahnya, hal itu tak mungkin terjadi, karena hanya bayangan yang sedang lewat. Dan Rena melanjutkan kerja. Ia kembali ke kantornya. Malam yang berwarna pekat, mendung yang begitu gelapnya, hujan pun belum reda, akhirnya membawa Kenshin sampai ke tempat kosnya. Setelah Kenshin menelpon ayahnya dan mendapat persetujuan, di malam itu juga, Kenshin menghubungi nomor telepon restoran itu. Ketika itu hampir jam 9 malam. Di kantornya Rena, terdengar suara telepon berdering. Customer yang di situ mengangkatnya. Lalu ia menyapa, "Halo, selamat malam. Dengan Deva di sini. Ada yang bisa kami bantu?" Kenshin pun menjawab, "Halo Mbak, selamat malam juga. Ini maaf sebelumnya. Saya mau tanya, apa saya bisa memesan ya? Menu makanan di sini." Customer service itu menyahut, "Oh tentu bisa Kak. Emang Kakak mau pesan menu yang mana? Tapi maaf kami tutupnya jam 10. Customer service itu merasa aneh. Karena yang telepon ini, pesannya lewat sini, tak melalui aplikasi yang sudah tersedia. Meskipun demikian, customer service itu bersikap ramah dan sopan menanggapi pelanggan. Kenshin kemudian bilang, "Oh ini Mbak, saya pesan makanannya untuk 2 hari lagi, yang bertepatan bulan puasa. Saya pesan untuk berbuka." Mendengar hal tersebut, customer service itu makin merasa aneh. Hatinya pun bicara, puasa aja belum, pesan berbuka sekarang, pasti pesan makannya hanya 1 porsi. Customer service itu tersenyum.
seolah meremehkan yang sedang telepon ini. Si Rena yang ada di situ. Ia sampai bertanya, "Ada apa Deva? Kamu kok tertawa gitu?" Si Deva pun menjawab, "Oh ini Mbak ada yang telepon. Mau pesan makanan, tapi untuk 2 hari lagi. Katanya buat berbuka puasa. Pesannya pun pasti 1. Hahaha." Deva tertawa, dan Rena menyahut, "Ya nggak apa Deva, kamu layani saja. Namanya juga pembeli. Kita harus menghormati." Telepon itu masih tersambung. Customer service itu bertanya, "Oh iya Kak, mau pesan menu yang mana ya? Kami akan mencatatnya." Kenshin lalu menjawab, "Oh ini Mbak, saya pesan yang terbaik, yang ada di restoran. Harganya berapa ya per porsi?" Yang ditanya pun bicara, "Kalau yang terbaik di sini, sekitar 90.000 Kak. Itu pun belum sama minumnya. Kalau lengkapnya, kita akan kasih promo. Per paket 100.000. Sudah termasuk kotaknya, yang sangat premium. Menu tambahannya, ada roti dan buah. Gimana kakaknya? Apa pesan 1 porsi?" Kenshin menyahut, "Oh gitu ya. Iya Mbak saya akan pesan. Terus pembayarannya, apa bisa lewat transfer ya?" Customer service itu bicara, "Oh bisa Kak, kakaknya buka aja alamat website kami. Di situ ada nomor rekening kita." Kenshin pun melihatnya, memang tertera nomornya. Lalu Kenshin langsung saja mengirim sejumlah uang ke nomor rekening itu. Kemudian Kenshin bicara, "Sudah ya Mbak saya sudah transfer. Ini barusan terkirim." Dan customer service itu bilang, "Oh kakak sudah mengirim pembayarannya ya. Kakak ini jadi pesan 1. Apa menu yang terbaik, yang baru kita jelaskan?" Kenshin tersenyum. Lalu ia menjawab, "Iya Mbak saya pilih menu yang nomor 1. Maaf Mbak sebelumnya, saya bisa minta tolong ya?" Customer service itu menyahut, "Oh bisa Kak ada apa ya?" Kenshin lalu bilang, "Oh ini Mbak, saya pesan menu makanan. Jumlahnya 10.000 porsi. Tolong nanti dibagikan ya. Untuk 3 hari, entah di jalan raya, di masjid-masjid, tempat anak yatim, atau juga ke yang lain. Tolong diberikan ya Mbak. Kalau bisa, tiap hari 3.000 porsi. Untuk uangnya, sudah saya transfer tadi. Mbak lihat dulu saja." Ketika mendengar bicara seperti itu, Deva customer service tersebut menjadi kaget sekali. Dengan segera juga dibuka nomor rekening restoran. Dan ternyata, benar-benar di luar dugaan. Ada kiriman uang yang banyak. Deva itu langsung bicara, Mbak Rena, saya kaget sekali ini. Restoran Mbak Rena dapat pesanan sebanyak ini." Si Rena pun langsung berdiri. Ia berjalan menghampiri, menuju tempatnya Deva. Di saat yang sama, Kenshin bicara pada customer service itu, "Sudah ya Mbak, cuman itu saja saya titipnya." Customer service-nya pun bilang, "Terus nama masnya ini siapa ya? Alamat rumahnya di mana?" Kenshin menyahut, "Maaf ya Mbak untuk namanya. Lebih baik dikosongkan saja. Kalau nanti membagikan." "Sudah ya Mbak makasih." Telepon itu ditutup Kenshin. Rena pun tiba di meja customer service itu. Lalu melihat komputernya. Si Rena pun terkejut. Jadi terkaget sekali. Restorannya dapat pesanan dalam jumlah yang besar dari seseorang tak dikenal. Kemudian Rena bertanya, "Terus Deva, yang transfer ini, namanya siapa ya?" Mendapat tanya seperti itu, customer service itu baru sadar. Dengan segera dibuka bukti pembayaran. Terbacalah sebuah nama. Si Rena pun membaca. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya